We're profoundly grateful for the President for his courageous and just decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel and to prepare for the opening of the U.S. Embassy here. This decision reflects the President's commitment to an ancient but enduring truth, to fulfilling his promises and to advancing peace. The President's decision is an important step towards peace, for there is no peace that doesn't include Jerusalem as the capital of the State of Israel. I call on all countries that seek peace to join the United States in recognizing Jerusalem as Israel's capital and to move their embassies. Sen ne yapmak istiyorsun? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar. Amerika ve İsrail'den başka dünyada hiçbir ülkenin 1980 Birleşmiş Milletler kararının dışında sadece bu iki ülke burada bu şekilde direnmiştir. Şimdi ise tekrar bunu gündeme getirmek suretiyle Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil. Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmak. And you can see the track record of my organization in fighting with the Palestinians. Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau Hamas Abdul Latif Al-Qanu mengatakan rezim Zionis Israel sengaja mengulur waktu untuk menyerah di hadapan syarat-syarat kelompok perlawanan dan pemberlakuan gencatan senjata. Mereka mencubir Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas. Rezim Israel terus berusaha menutupi kekalahan-kekalahannya. Statement Israel tentang fase-fase agresi terhadap rakyat Palestina sama dengan upaya menciptakan ilusi di benak permukiman Zionis. Dan jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengira bisa melemahkan kubu perlawanan dan melumpuhkan kekuatannya, maka ia sedang berhayal. Begitulah kata Abdul Latif Al-Qanu seperti dikutip situs berita Palestina. Jubir Hamas menegaskan serangan Israel ke infrastruktur, jalan raya, dan rumah-rumah warga Palestina menunjukkan ketidakmampuan nyata rezim ini dalam menghadapi serangan kelompok perlawanan. Rezim Zionis Israel mengulur waktu untuk mematuhi syarat-syarat kelompok perlawanan dan memperlakukan gencatan senjata mereka. Berusaha menutupi kekalahannya, tapi mau tidak mau hari ini atau esok Israel akan menyerahkan diri di hadapan syarat-syarat kelompok perlawanan Palestina. Itulah tandasnya. Hamas sudah luncurkan 3.100 roket ke Israel sejak 10 Mei. Korban tewas bertambah. Sejak 10 Mei 2021, Hamas telah menembakkan 3.100 roket ke wilayah Israel. Serangan Hamas dibalas militer Israel lewat serangan udara yang memborbardir jalur Gaza. Sampai Senin 17 Mei 2021, lebih dari 200 orang tewas, sebagian besar warga Palestina, menurut pantauan jurnalis Al-TV sebelumnya. Fajar hari ini, dalam waktu hanya beberapa menit, puluhan serangan Israel memborbardir daerah yang dikontrol Hamas itu. Api menerangi jalur Gaza saat ledakan besar mengguncangkan kota itu, memicu pemadaman listrik dan merusak ratusan bangunan. Saling serang antara Israel dan Palestina sudah berlangsung sepekan sedikit. 3.100 roket telah ditembakkan oleh Hamas. Ini merupakan aksi baku tembak paling sengit antara Hamas dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Warga Gaza Barat, Mat Abed Rebo, melukiskan kengerian dan ketakutan atas intensitas serangan itu. Tidak pernah ada serangan sebesar ini, begitulah katanya merujuk pada serangan hari ini. Warga Gaza lainnya, Mani Gazat, mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus menyadari bahwa mereka adalah warga sipil, bukan tentara. Militer Israel mengatakan mereka menyerang rumah 9 komando Hamas berpangkat tinggi tanpa memberikan rincian korban. Pengeboman itu juga termasuk serangan putaran ketiga terhadap jaringan kereta bawah tanah Hamas. Sebanyak 54 jet tempur Israel memborbardir terowongan sepanjang 15 km yang sebelumnya diakui oleh militer berjalan seperti melewati warga sipil. Israel mengatakan 10 orang warganya termasuk 1 orang anak tewas. 294 luka-luka akibat roket yang ditembakkan milisi Hamas dari jalur Gaza. PM Benjamin Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi pada Minggu mengatakan upaya Israel melawan organisasi teroris terus berlanjut dengan kekuatan penuh dan akan butuh waktu untuk menyelesaikannya. Pimpinan de facto Hamas,
serangan udara Israel juga menghantam rumah Yahya Sinwar, kepala pemimpin de facto Hamas di Gaza yang juga kepala sayap politik kelompok itu. Namun tidak dikatakan apakah Yahya Sinwar tewas dalam serangan Israel ke Palestina itu. Di antaranya, target yang diserang adalah kediaman Yahya Sinwar, kepala biro politik Hamas di Gaza, serta saudara laki-lakinya Muhammad Sinwar, kepala logistik dan tenaga kerja Hamas, kata tentara Israel di video yang dikutip AFP. Video itu memperlihatkan gumpalan asap dan kerusakan parah. Kedua kediaman itu berfungsi sebagai infrastruktur militer untuk organisasi teror Hamas. Para saksi membenarkan kepada AFP bahwa rumah Sinwar telah diserang. Yahya Sinwar merupakan mantan komando cabang militer Hamas. Lebih dari 20 tahun mendekam di penjara Israel sebelum dibebaskan pada 2011 sebagian bagian dari pertukaran tahanan. Ia pertama kali terpilih sebagai kepala sayap politik Hamas di Gaza pada tahun 2017. Lalu terpilih lagi pada Maret 2021 lalu. Jabatan itu membuatnya menjadi pimpinan de facto Hamas di Gaza, sedangkan ketua umum Hamas tetap Ismail Haniyeh yang berbasis di Qatar. Militer Israel melanjutkan serangan mereka juga menargetkan sistem terowongan Hamas. Pada Minggu waktu setempat, tentara Israel mengatakan milisi Palestina di Gaza telah menembakkan sekitar 2.900 roket ke arah Israel. Jumlah itu bertambah menjadi 3.100 pada hari Senin. Militer Israel yang mengatakan 450 roket jatuh di dalam wilayah Gaza, sedangkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome menghalau sekitar 1.150 roket.